saya Patra Rongreng. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah analisis wilayah dan tata ruang. Sebelum saya menguraikan atau memaparkan materi dari analisis wilayah dan tata ruang, saya akan membahas deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan memberikan pemahaman terhadap dimensi analisis wilayah dan tata ruang dalam segala aspek. Materi dalam mata kuliah ini secara garis besar membahas tentang analisis wilayah, produk rencana tata ruang, dan analisis basis ekonomi dan sektor unggulan. Kemudian manfaat dari mata kuliah ini memiliki ketepatan atas pemahaman terhadap dimensi analisis wilayah dari tata ruang dalam segala aspek. Materi dalam mata kuliah ini secara garis besar membahas tentang analisis wilayah, produk rencana tata ruang, dan analisis basis ekonomi dan sektor unggulan. Kemudian saya akan membahas pengertian atau deskripsi dari analisis wilayah tata ruang. Saya akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama analisis. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penekanan bagian itu sendiri serta hubungan antara berbagai untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman dari keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu wilayah. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Kemudian yang ketiga yaitu tata ruang. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Next, materi yang selanjutnya yaitu bagian-bagian dari analisis wilayah tata ruang. Yang pertama yaitu ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang seperti darat, ruang laut, ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya. Kemudian melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu tata ruangan. Tata ruangan yaitu wujud struktur ruang dan pola ruang. Kemudian yang ketiga yaitu pola ruang. Pola ruang yaitu distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Struktur ruang yaitu susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkinya memiliki hubungan fungsional. Kemudian proses penyusunan RTR terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama proses penyusunan RTR memiliki tahap-tahap, yaitu yang pertama persiapan penyusunan, yang kedua pengumpulan data, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengelolaan data dan analisis atau minimal meliputi perumusan konsepsi rencana dan penyusunan rancangan Perda Provinsi tentang RT/RW provinsi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua,
perlibatan peran masyarakat dalam merumuskan konsep RTR. Ketiga yaitu pembahasan rancangan perda terhadap RTR oleh stakeholder. Kemudian tahap yang keempat yaitu jangka waktu penyusunan penetapan rencana RTR maksimal 24 bulan. Kemudian materi yang selanjutnya itu penyusunan peraturan terkait RT. Dana provinsi terkait TR untuk penetapan, yaitu yang pertama RT/RW provinsi, yang kedua RTR/KS provinsi, dan yang ketiga yaitu peraturan zonasi provinsi. Kemudian peraturan gubernur untuk pembuatan ketentuan perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disentif, sanksi administrasi, petunjuk pelaksanaan. Kemudian perda kabupaten atau kota untuk menetapkan RT/RW kota atau kabupaten, RT/RKS kabupaten atau kota, dan RD/TE R kabupaten atau kota. Kemudian peraturan bupati atau wali kota, itu bentuk dan besaran insentif dan disentif. Kemudian sanksi administrasi dan petunjuk pelaksanaan. Materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tata guna lahan atau penggunaan lahan. Di sini saya akan membahas mengenai deskripsi penggunaan lahan. Penggunaan lahan adalah setiap bentuk campur tangan atau intensif manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan terbagi atas dua bagian, yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan non-pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama fisik dan biologi. Fisik dan biologi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan pendudukan. Kemudian yang kedua yaitu ekonomi. Ekonomi ini terbagi atas beberapa lagi bagian, yaitu yang pertama keuntungan, kedua keadaan pasar, dan transportasi. Kemudian faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir yaitu institusi. Institusi ini terbagi lagi atas beberapa bagian, yaitu hukum, pertahanan, dan keadaan politik dan keadaan sosial. Oke, materi yang selanjutnya yang saya akan paparkan yaitu klasifikasi penggunaan lahan. Klasifikasi penggunaan lahan ini terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama klasifikasi penutup lahan dengan skala 1:100, yaitu terbagi-bagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama lahan terbangun, yang kedua lahan terbuka, yang ketiga tubuh air, yang keempat vegetasi. Kemudian klasifikasi penggunaan lahan yang kedua yaitu klasifikasi penggunaan lahan dengan skala 1:100.000. Pemukiman, lahan pertanian, danau tambak sungai, dan hutan dan kebun campuran. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.